Aku tuh kadang ya kalau ada berita tentang warga negara Cina yang ada di Indonesia, kemarin sih aku pernah sempat lihat ya, dia itu di apa lagi naik motor terus diteriakin, hehe kamu warga negara Cina, kamu warga negara Indo apa negara Cina. Kayaknya bener-bener dirasis banget ya. Sedangkan aku sendiri ya warga negara Indonesia, tiap hari aku juga sepeda motoran. Nggak ada tuh orang warga negara Taiwan yang bilang, hei kamu Indo ya atau gimana. Nggak pernah. Dimanapun kita di rumah sakit, di apa ya dilayanin sebagaimana kita warga ya selayaknya warga Taiwan. Antrian ya mesti antri atau gimana. Intinya tuh dipukul sama rata gitu, nggak ada dibeda-bedakan begini-begini. Itu bukan karena aku nikah sama orang Taiwan, bukan. Waktu jadi TKW pun sama, mereka itu fasilitasnya seperti apa, ya kita dimanapun mesti ngantri ya. Nanti pas giliran kamu ya kamu, nggak ada yang dibilang, oh kamu warga negara Indonesia belakangan, atau orangnya melihat kamu itu jadi ketus. Enggak, sama aja. Kayak petugas penjual apa minuman atau apa di pinggir-pinggir jalan kalian beli, mereka tuh hanya melihat duit, nggak melihat kamu itu siapa gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak rasis gimana, enggak. Terus baru aja ya ada sesuatu yang membuat aku tuh merasa kayak terharu banget gitu. Orang Taiwan aja ya di sini itu bayangin ya, itu stasiun kereta api. Sekali kita keluar, kalau kalian nggak percaya pengen membuktikan, datang aja ke Hualien. Itu apa? Kangang nagamen sehomen teh bete. Teh. Tuh kata suamiku, Hualien yang pintu belakang. Anakku mau dimandiin masih dilus-lus belum dimandiin. Gimana sih tuh abang-abang ya? Udah gitu, pas aku keluar tuh ada tulisannya apa? Ada tempat sembayangan orang muslim. Aku pikir, sembayangan orang muslim di stasiun. Aneh kan, kenapa dia nggak bangun gereja? Kok malah tempat sembayangan umat muslim. Terus sekali aku keluar, aku lihat sama suamiku, dicari ketemu tempatnya kayak apa, nanti aku tunjukin sama kalian. Nah sebelum aku tunjukin nih ya, bagi kalian yang nyinyir yang bilang oh Cina itu pasti komunis, Cina itu pasti apa, orangnya pasti pelit, orangnya pasti jahat, suka mukul gini. Enggak, bagiku Cina Taiwan tuh bener-bener kayak negara Taiwan tuh kayak negara kedua terbaik di hidup aku. Satu pasti Indonesia lah, yang kedua Taiwan. Kayaknya di sini tuh selain Indonesia, menurutku Taiwan tuh bener-bener yang membuat aku tuh kadang kalau aku mudik di Indonesia 1 bulan, aku tuh pasti kangen, cepet-cepet pengen balik ke sini. Bukan pengen molor-molor di Indonesia, enggak. Bukannya gimana ya di Indonesia ada orang tua lah, ada adik lah, masih ada saudara-saudara. Cuman tuh kayak ngerasa Taiwan tuh ya bener-bener, karena aku di sini tuh hidup udah lama banget ya, dari 2006 sampai sekarang. Itu nemuin orang bener-bener di sekeliling aku tuh orangnya baik-baik banget. Dari awal mertua, dari suami, di tempat kerja pun semua orang tuh kayaknya baik banget sama aku. Ya alhamdulillah, mungkin ya karena nasib ya, nggak pernah dijahatin sama orang yang bikin aku sampai greget kayak gimana. Enggak, orangnya tuh baik, kayak menghormati kita banget, karena kita sendiri juga bisa lah menghormati mereka juga ya. Makanya aku pikir mereka itu kayak mengatakan apa ya, warga negara Cina pasti begini, kenapa dipukul rata. Kalau nggak percaya coba deh datang di Taiwan dulu sebelum ngatain orang Cina itu gimana. Kadang kita ngerasanya bukan karena suamiku Cina jadinya aku membela orang Cina, enggak sama sekali. Enggak. Ahok di penjara dia apa, aku nggak pernah tuh ngunggah artikel Ahok gimana, karena di hatiku ya emang dia salah, ngapain bilang seperti itu ya kan. Kalau dia pengen ceramah ya ceramah yang lain aja, kenapa ngambil kitab orang, bener nggak? Makanya kalau dia di penjara ya mungkin karena dia juga salah ya. Sekarang Ahmad Dhani di penjara ya emang dia melakukan penebar kebencian. Jadi aku tuh nggak ada pro, oh mbaknya pasti milih Pak Jokowi nih. Dari mana Anda tahu saya pilih Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi suka TKA Cina. Itu nggak ada hubungan sama aku sama sekali. Jadi nggak ada. Wah, balik lagi ke ini ya, tempat sembahyangan Cina ya. Coba seandainya nih di Indonesia dibangun kelenteng terus ditulisin, atau tempat sembahyangan orang Cina ditulisin bagi warga negara TKA Cina
tenaga kerja asing Cina. Ini tempat sembahyangannya buat kamu. Pasti di demo kan? Pasti berjelit-jelit, nggak mungkin nggak. Di Taiwan tuh nggak sama sekali. Sangat menghargai banget orang Indonesia, karena di sini mereka pemerintahan juga tahu ya. Di sini warga negara Indonesia itu banyak banget. Kalau menurutku gereja-gereja juga ada di sini. Jadi Taiwan tuh ada gereja, ada masjid, macam-macam ada di sini. Di sini ada tempat kita sholat ya, Muslim, buat Muslim prayer room. Nih masjidnya ternyata di sini ya. Setelah kalian keluar dari dari tempat, dari stasiun keluar, nah di sini ada tempat nih Muslim prayer room. Bayangin, tempatnya biasa aja, tapi ini untuk sembahyang ya. Coba kalau di Indonesia ada orang di samping stasiun bangun tempat tempat sembahyangan buat warga Cina yang bekerja di Indonesia, pasti di demo mati-matian. Coba nih, ini di Hualien ya, ini ada tempat, mereka tuh bikinnya kecil banget ya, tapi ini untuk dikhususkan untuk tempat sembahyang. Bahkan saat kita keluar dari stasiun tuh udah ada tulisannya, yang nanti aku fotoin buat kalian ya. Ada tulisannya di sini tuh tempat sembahyangan untuk Muslim, dia bilang begitu. Terus kata suamiku, yuk kita cari tempatnya kayak apa. Ternyata emang tempatnya lumayan kecil, tapi untuk sembahyang sekitar 10 orang masih bisa ini. Bayangin, ini di Taiwan loh ya. Nih, ditulis kayak gitu. Ini tempatnya ya kayak di Indonesia lah ya. Rumahan Indonesia, bikinnya sederhana banget. Ini di samping stasiun Hualien. Tuh. Kita coba ya, lihat dalamnya. Nggak bisa buat lihat seperti apa tempatnya. Ya udah, karena kita nggak bisa masuk ya. Di situ ada instrukturnya ya, Nikolaisya. Instrukturnya kayaknya sebelum masuk itu mesti menyuruh yang mengurus ini masjid buat membukakan pintunya. Terus di sini ada 20 meter dari sini tuh ada clean water. Ini buat kalian wudhu lah. Terus sebelum kalian pergi disuruh please lock the prayer room door before you leave. Berarti suruh kunci ini sebelum kalian pergi. Kalau ada masalah, ada apa, telepon ke nomor ini. Bener-bener pemerintah Taiwan tuh memperdulikan ini ya, TKA yang ada di sini, karena setauku warga Muslim yang ada di Taiwan tuh nggak begitu banyak. Jadi bener-bener ini emang diperuntukkan buat kita ya, yang beragama Islam khususnya. Makanya aku pikir, bayangin kalau di Indonesia dibikin tempat sembahyangan buat orang-orang Cina yang kerja di Indonesia, pasti di demo berjilid-jilid. Tapi di sini enggak. Ini masjid lumayan oke.